Materi berikutnya yaitu mengenai manajemen pajak. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa wajib pajak atau perusahaan itu tidak mungkin dia menghindari yang namanya pajak. Oleh karenanya, dia bisa melakukan tax avoidance atau tax evasion. Itu bisa dilakukan dengan yang namanya manajemen pajak. Pengertiannya adalah strategi untuk mengendalikan, merencanakan, mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Jadi di sini ada dua yang ingin dicapai oleh manajemen perpajakan. Yang pertama, efisiensi pajak. Yang kedua, tidak melanggar aturan. Nah, itu manajemen pajak. Sekarang kita lihat tujuan dari manajemen pajak. Yang pertama, tax planning, tentu tadi untuk meminimumkan kewajiban pajak. Yang kedua, tax implementation, atau memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang ketiga adalah controlling, ya, tax controlling atau pengendalian pajak. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan manajemen pajak ada peraturan yang berubah yang asalnya memenuhi aturan perpajakan, malah sebaliknya kita malah jadi melanggar aturan pajak. Makanya ketika kita akan melakukan manajemen pajak, maka yang harus diperhatikan yang pertama adalah apakah. Jadi pajak apa yang nanti kita akan lakukan manajemen pajak gitu ya. Nah, ini yang namanya jenis pajak. Kita ngomongin jenis pajak apa yang akan kita lakukan manajemen. Kemudian yang kedua, yaitu kapan. Itu berbicara tentang waktu yang tepat kita melakukan perencanaan pajak. Karena tidak semua pajak itu bisa dilakukan di perencanaan, itu di awal. Bisa juga nanti ada yang di tengah, bahkan ada juga di akhir. Setiap pajak punya karakteristiknya masing-masing, sehingga kita butuh momentum atau waktu yang tepat untuk memberlakukan manajemen pajak ini. Jadi ini berkaitan dengan waktu ya. Nah, dalam hal waktu juga, ini misalkan kita berikan contoh seperti diberlakukannya suatu aturan yang baru ya. Diberlakukan peraturan yang baru. Nah, mana yang harus kita pilih? Apakah kita tunda sampai peraturan itu efektif dilakukan, atau kita lakukan segera sebelum aturan yang baru ada. Jadi memang peraturan perpajakan itu atau peraturan yang dibuat itu ada kalanya menguntungkan wajib pajak, ada kalanya tidak menguntungkan wajib pajak. Ketika menguntungkan wajib pajak, maka yang harus kita lakukan adalah menahan diri sampai akhirnya ada peraturan perpajakan yang menguntungkan kita, baru kita lakukan. Tapi kadang-kala juga kita harus melakukan penyegeraan sebelum aturan yang baru berlaku. Itu masalah waktu ya, atau timing. Kemudian yang ketiga, itu ngomongin bagaimana, dengan cara apa kita bisa melakukan siasat terhadap pajak tersebut. Karena tentu setiap objek pajak itu memiliki gray area yang berbeda-beda. Jadi bagaimana itu ngomongin cara yang akan kita gunakan gitu ya, tapi diperbolehkan secara aturan perundang-undangan.
Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah dengan siapa. Artinya kita bisa memanfaatkan gray area itu dengan siapa. Gitu ya. Atau dalam hal ini berarti lawan transaksi kita. Tidak semua lawan transaksi bisa kita manfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus kita bayar atau kita penuhi. Misalkan kita bertransaksi dengan perusahaan yang berada di kawasan berikat. Itu akan berbeda dengan apabila kita bertransaksi dengan perusahaan yang bukan termasuk kawasan berikat. Nah, itu menjadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan tax management atau manajemen pajak. Jadi di sini manajemen pajak itu ya lebih kepada tax avoidance atau penghindaran pajak. Yang penghindaran pajak itu diperbolehkan ya, ini legal. Karena ada aturan yang mengaturnya. Istilah saya, tax evasion itu berbohong. Adapun tax avoidance itu menipu. Kalau berbohong itu berarti kita tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Gitu. Kalau misalkan menipu, gitu ya, kita menyampaikan yang ingin kita sampaikan, tapi memenuhi apa yang harusnya kita sampaikan. Seperti itu. Nah, itu tentang manajemen pajak atau tax management.